Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Ya, teman-teman, hari ini tanggal 29 Desember 2021 saya akan membahas saham untuk besok tanggal 30 ya, teman-teman. 30 sepertinya besok hari terakhir ya, teman-teman. Jadi judulnya salah ini. Jadi market update menjelang closing bell 2021. Seperti itu judulnya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Teman-teman, di sini saya membuka channel membership untuk YouTube membership. Jadi teman-teman hanya dengan 20.000 sebulan, teman-teman bisa menggunakan loyalty badge di channel YouTube, sehingga kalau teman-teman request sesuatu, misalkan bahasan ataupun yang lain terkait trading, saya akan bisa memberikan prioritas untuk teman-teman yang merupakan membership dari channel YouTube MS Trade. Oke teman-teman, market update ya. Ini sehari menjelang closing bell 2021. Seperti apa kondisinya? Kalau kita lihat kemarin beberapa saham sempat lari lagi seperti itu. Apakah ini akan hari ini saham-saham tertentu masih lari? Kita akan tengok teman-teman. Untuk IHSG sendiri saat ini closing di 6.600,677 atau naiknya hanya 2,334 atau hanya 0,03% ya teman-teman. Kalau kita lihat chart dari IHSG, candlenya hari ini sebenarnya dia sempat naik ke kisaran 6.620-an. Low-nya adalah di kisaran 65 sekian ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini di dalam time frame 5 menit. Terlihat sebenarnya awalnya tadi adalah untuk IHSG ini pada saat pagi itu dia sempat opening itu sempat di 6622-an ya teman-teman. Terus sempat turun dan terendahnya adalah sekitar 6.582. Walaupun berikutnya closingnya ditarik seperti ini ya. Untuk support resist sepertinya masih sama dengan yang kemarin teman-teman. Ya enggak, kalau resistannya dia menggunakan high-nya hari ini yaitu 6.621. Untuk supportnya dia itu ada low-nya hari ini itu di 6.584. Kita akan tengok saham-saham pendukung indeks hari ini seperti apa. Di sini kita lihat kondisi pergerakan saham ini mix ya teman-teman. Banyak merahnya. Arto tidak bergerak. Kemudian DCII dia bergerak sendirian. DCII ini sudah sekitar 2 hari bergerak ya. DCII kita tengok dulu. DCII. Ya, dia udah 2 hari bergerak teman-teman. Ini nanti akan masuk juga saham-saham yang boleh diperhatikan. Nah teman-teman, hari ini saya nggak membahas secara full ya, karena pergerakan saham hari ini boleh dibilang sebenarnya nggak menarik ya. Hari ini nggak menarik karena hanya sedikit yang masih melanjutkan kenaikannya. Secara umum saham-saham ini nggak jauh-jauh dari pergerakan kemarin. Ya kayak seperti ini, BBNI teman-teman bisa ngelihat. BBNI juga resist atau supportnya masih bisa digunakan yang kemarin. Bank Mandiri juga sama ya, hampir nggak ada pergerakan yang signifikan. Beberapa malah turun lebih dalam seperti BBKP, ini teman-teman bisa ngelihat turun lebih dalam. Kemudian agro teman-teman bisa ngelihat. Kalau seperti ini gunain support yang ada di bawah ya. Kemudian beberapa tadi juga ada ya teman-teman. Nah di sini saya langsung aja bahasan ke saham-saham yang kira-kira memiliki prospek untuk besok ya teman-teman. Karena beberapa breakdown, jadi saya bahas aja yang kira-kira ada potensi untuk bergerak besok. Yang pertama teman-teman perhatikan Astra ya. Astra ini resistan pertama ada di resistan dia maksud saya untuk besok itu ada di 5.750-an untuk Astra. Ini Astra ini 50 retracement-nya masih di 5830 ya. Selisih dikit ya, 5750, 5850, 100 poin aja. Kemudian untuk auto teman-teman bisa ngelihat dia masih belum berhasil menembus resistan pertama. Targetnya kalau bisa menembus resistan pertama adalah di 1230 ya untuk auto. Kemudian beberapa pergerakannya masih nggak bagus seperti Access ini nggak bagus, Unilever masih nggak bagus juga.
Nah, untuk Garuda Food teman-teman ya, Garuda Food ini dia kecenderungannya masih kuat bertahan di atas konsol area ini. Resisten dia sekarang adalah di 550. Nah, kita lihat kalau dalam weekly-nya oke, dalam monthly-nya oke, ini barang ini all time high ya sebenarnya. Sepertinya all time high 600 ya, all time high-nya di 600. Kita cek di monthly-nya. Ya, all time high-nya 600. Ini barang menarik teman-teman karena harganya sekarang adalah mendekatin all time high-nya. Setting untuk barang seperti ini adalah buy on weakness ya. Buy on weakness. Kemudian sebentar, saya ini nggak begitu jelas tulisannya, saya cek dulu ya. Ada di sini masuk ke Elsa sepertinya. Oh enggak, Elsa. Oke, saya scroll down ke bawah aja. Karena tadi sempat nggak kecatat, nggak jelas ya teman-teman. Ini untuk lain-lainnya ini masih sama, mencari support-supportnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga LSIP teman-teman. LSIP ini dia sebenarnya hari ini ada upaya percobaan naik sampai 61,8 retracement sekaligus sentuh di MA 200 ya. Perhatikan karena ini barang ada peluang, ada percobaan naik. Kemudian SIM, teman-teman perhatikan juga hari ini dia ngetes resistan pertama ya. Ngetes resistan pertama, perhatikan. Ini karena dia balik lagi, siapa tahu besok jalan seperti itu. Kemudian SSMS juga. SSMS hari ini Marubozu walaupun masih belum berhasil menembus resistannya yang pertama. Kemudian apa ya, ini saya cek dulu. Kalau Harum ya biasa dia habis lari, dia masih di area-area resistan. Untuk saham-saham batubara secara umum sih masih oke teman-teman ya. Cuman kan kemarin dia masih tinggi, dia kemarin kan naiknya tinggi, jadi ya saat ini hanya maintain aja. Hati-hati juga sih karena dekat resistan sangat mungkin orang take profit. Seperti Adaro juga ini candlenya hari ini adalah candle doji, butuh konfirmasi besok. Nah, untuk Indo Tambang Raya juga masih oke ya teman-teman. Pergerakannya kemarin kenceng, hari ini sedikit aja turunnya. PTBA juga sama, Indika sama juga. Kemudian oke, sebentar catatan saya. MBSS ya, MBSS masih oke ya teman-teman. Dia sekarang retrace di support yang pertama, yaitu support pertama di 1037. Nah, kemudian untuk United Tractor ini teman-teman perhatikan, dia 50 retracement-nya itu ada di kisaran 24 sekian teman-teman. Tapi syaratnya dia harus ngebreak dulu di 23.30. Oke. Kemudian beberapa ya, saya cek dulu beberapa. Kemarin ada yang bagus tapi sinyalnya nggak lanjut kenceng ya. Pakuwon ya, teman-teman, Pakuwon kemarin kan bagus. Hari ini dia sempat turun tapi ada perlawanan ya. Ini boleh dimasukkan Pakuwon. Kemudian lain-lainnya sih saya lihat tadi nggak ada ya. Ini justru seperti SMRA dia breakdown ya. TTRA juga. Yang bagus aja yang saya bahas di kali ini, nggak lama kok. Telkom nggak ada pergerakan. Nah, Indosat teman-teman ya, Indosat ya barang yang ditekan terus itu juga pasti suatu saat ada perlawanan. Indosat ini udah masuk ke area 6150. Jadi saya beli dulu di 6150, saya cut di sekitar 6050, saya buyback di bawah teman-teman. Terus sekarang udah kembali lagi. Kalau misalkan saya nggak buyback sebenarnya nggak rugi juga, cuman ya dia jadi cukup lama, saya harus menunggu seperti itu. Jadi ini untuk Indosat ini, untuk kalau sekarang 50 retracement-nya udah kecapai, dari target berikutnya adalah di 68 ya teman-teman. Kemudian untuk Excel ya dia setelah kenaikan kemarin, setelah kenaikan ini sampai 3200 dia turun. Nah, di sini ini adalah satu support yang saya bikin. Support yang saya bikin ini dia cukup nurut di area support tersebut sehingga ketika ketemu di support dia mantul ya teman-teman. Pantulannya ini kalau kita gunain Fibo yang paling kecil, karena dia secara tren kan masih naik tuh. Nah, secara tren masih naik. Kalau misalkan kita gunain Fibo yang paling kecil, jadinya ya kurang ini sih. Nah, ini dia kenaikan dia udah sampai 50, 60. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih valid ngelihat trennya dia, ini di weekly, ini nanti ada kisaran 3350 adalah resistan, dan di monthly teman-teman bisa ngelihat dia ada banyak resistannya ya. Resistan dia ada banyak. Ini bisa jadikan
istilahnya resistan lah seperti itu ya, di 37, 32, 37, 33 ya, kemudian di 4000, 4290 seperti itu bisa digunakan chart monthly-nya. Kemudian berikutnya adalah SAME, kita cek dulu. Nah, SAME boleh diperhatikan karena SAME setelah penurunan yang cukup dalam, dia hari ini ada candle doji ya, teman-teman. Siapa tahu besok konfirmasinya adalah bagus. Kemudian setelah SAME, MTK sih masih ini aja, masih oke aja ini barang. Dia cuman tertahan di atas support pertama. Jadi dia memang setelah dia lari, dia nggak turun dalam tapi cenderung konsolidasi ya teman-teman. Kemudian untuk MPPA juga perhatikan, ini barang sudah mulai ada pelemahan, turunnya sudah mulai nggak lebih kencang seperti itu. Nah, multipolar hari ini tadi mulai bergerak, apakah besok akan kembali lagi? Silahkan perhatikan teman-teman. Ini multipolar ini juga sebenarnya termasuk saham yang pergerakan cukup rutin, teman-teman bisa ngelihat ini ya. Ini juga sering barang tradingan saya. LPPF teman-teman, setelah dia ketemu support kemarin, bentuknya seperti simetrik. 2 hari ini dia ngebreak ya teman-teman. Ini resistan dia di 4380-an. Kemudian MLPT teman-teman perhatikan dia hampir break, tapi tetap waspada juga karena sebelumnya dia gagal dan masuk ke konsol area lagi untuk MLPT. Nah, untuk MTDL teman-teman, setelah dia konsol 2 hari break ya, resistan dia ada di 4020. Nah, kita lihat dalam monthly, weekly-nya sangat oke, masih running. Jadi MTDL ini adalah modelnya adalah buy on weakness. Kemudian sektor berikutnya itu kalau yang digital ini secara umum ya mix ya teman-teman. Ada yang masih bertahan kayak Arto ini. Untuk BGTG ini dia tembus supportnya sehingga dia turun. Ya, BABB juga masih di kisaran 200-an, BNBA malah cenderung turun ya. Untuk di sini yang saya perhatikan adalah BFIN teman-teman ya, BFIN-nya. Sebentar teman-teman, BFIN-nya di sini teman-teman. Nah, ini dia hari ini ngebreak dari 1170, resistan berikutnya 1230. Nah, dia ada high-nya teman-teman tuh di kisaran 1230. All time high-nya di situ. Jadi teman-teman perhatikan model barang-barang seperti ini adalah ketika dia melemah kita bisa untuk positioning seperti itu. Kemudian saham yang bisa juga diperhatikan itu adalah di sini. Oke, sebentar. Di sini teman-teman itu adalah tadi sudah saya tulis kok. Dari farmasi yaitu Prodia, teman-teman. Prodia bisa lihat setelah dia terkoreksi 38 ya, 3850, targetnya penurunan umum sih biasanya di 50. 50 belum kecapai, dia udah mantul lagi sehingga bisa naik di atas 38,2 retracement teman-teman. Kemudian yang bisa diperhatikan juga untuk heal ya teman-teman di sini. Nah, ini untuk heal-nya teman-teman. Itu setelah terkoreksi sampai 78 retracement di 61 dia mantul. Nah, targetnya sih sementara hanya ke 1038 hampir ya. Tapi kalau misalkan dia bisa ngebreak di area tersebut, kemungkinan besar dia akan ngetes 1100-an teman-teman. Terus teman-teman berikutnya, ini saya bahas saham-saham yang boleh diperhatikan untuk besok ya. DCII teman-teman. DCII kenapa saya sampaikan seperti itu? Dia karena historiknya dia pernah ditarik seperti ini ya, memang ya pergerakannya teman-teman tahu sendiri seperti saham-saham seperti ini. Ini dia ketemu area-area support ya, ditekan terus dan 2 hari ini ada perlawanan. Teman-teman perhatikan 50 retracement-nya itu ada di 40.080 ya. Ya siapa tahu akan ditarik lumayan kan seperti ini kalau berapa hari. Yang penting tetap teman-teman harus waspada ya DCII. Kemudian MSIN teman-teman. MSIN ini barang ya masih naik nih, masih naik kencang. Cuman ya jangan FOMO aja, ini dipantau aja dulu. Siapa tahu ada koreksi-koreksi ya. Karena ini sudah sampai target di 423, ini teman-teman. Jadi dari kisaran tanggal 14 Desember itu dia sendiri dari 14 Desember ini udah kecapai target di 2327. Di sini 2327. Di sini adalah target sebenarnya. Oke, 24 Desember itu dia 2427. Di sini adalah target sebenarnya. 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 Di sini ada
yaitu target di 423,423 retracement. Tapi teman-teman perhatikan aja, siapa tahu dia terkoreksi ya. Siapa tahu dia terkoreksi. Ya memang sekarang belum kelihatan. Saya belum narik Fibunya juga belum valid teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan mau mencari supportnya, dia itu ada di 2168, kemudian di 2000. Kemudian teman-teman perhatikan ISAT. Nah, ISAT sudah saya bahas tadi ya. Kemudian LPPF tadi sudah saya bahas juga. Silo lanjutan di farmasi ya teman-teman. Nah, Silo juga ini ada satu bentuk candle seperti ini, teman-teman bisa perhatikan apakah besok akan ada peluang kenaikan lebih lanjut ya. Dan juga MSKY boleh dipantau juga. Nah, MSKY boleh dipantau juga, tapi tetap hati-hati juga ya teman-teman. Karena kondisi sekarang memang blue chipnya juga nggak semuanya bergerak ya, mau nggak mau kita harus mungkin alokasi ke saham sektor lain, tetapi ya dengan kondisi seperti ini atau yang bergerak saham-saham kapitalisasi kecil, jadi teman-teman mesti berhati-hati kalau menggunakan dananya, jangan langsung besar. Jadi daripada nggak trading seperti itu, kalau memang teman-teman masih mau trading, silahkan ke saham-saham yang saat ini bergerak, saham-saham kapitalisasi kecil, tetapi dengan catatan teman-teman mesti mengatur money management dengan baik. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment untuk hari ini. Saya tidak akan memberikan timestamp ataupun timescode karena terlalu pendek videonya. Dan videonya adalah bisa teman-teman lihat secara sekilas saja, artinya tidak harus perlu waktu lama seperti video biasanya. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.